Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi udah dijelasin sebagian. Jadi kita sebenarnya untuk sesi kali ini kita akan sedikit bahas tentang cyber security, nggak terlalu dalam sebenarnya. Karena yang pengen dibahas adalah apa sih yang harus diketahui ketika kita pengen atau mungkin kita ingin masuk ke profesi cyber security atau bidang cyber security ini. Oke. Ya, ini nama lengkap Satria Adi Pradana. Saat ini sebagai cyber security consultant di Mitra Integrasi Informatika. Selain kerja, saya juga ada sebagai community leader di Reversing ID. Jadi dia komunitas khusus untuk bahas diskusi tentang reverse engineering. Juga sebagai salah satu member untuk R&D di Indonesia Honeynet Project. Ini komunitas yang bahas Honeynet. Jadi lebih ke arah ini sih, teknologi deception. Nanti ya semacam itu. Dan di waktu luang riset juga. Bisa menghubungi saya nanti kalau misalnya ada pertanyaan di luar sesi, bisa ke Telegram Satria. Oke. Menjadi profesional itu mungkin ketika kita yang sebelumnya, ini kalau aku nge-share kemarin di beberapa grup kan, kita mungkin fokusnya ke teman-teman yang belum masih sekolah, mungkin masih kuliah, masih belum tahu tentang cyber security. Orang-orang yang profesional di cyber security itu ngapain aja sih kerjanya. Nah, ini kita course kita kali ini adalah kita mengenalkan tentang profesi itu. Jadi kalau misalnya menjadi profesional berarti kita terikat dengan yang namanya pekerjaan, dan setiap pekerjaan itu pasti ada etikanya. Karena ketika kita membahas tentang suatu pekerjaan yang profesional berarti kita berhadapan dengan klien dan ekspektasi dari klien itu seperti apa. Nah, kalau kita ambil definisinya, cyber security profesional itu ya seorang profesional yang digaji atau di-hire, direkrut untuk menjaga agar information atau mungkin data atau mungkin sesuatu yang lain yang harusnya memproteksi segala informasi atau segala mungkin data, aset atau apapun dari serangan cyber attack atau ancaman yang lain. Ya, kalau misalnya kita jabarkan secara umum sih yang dilakukan ya dia seorang cyber security consultant, cyber security professional itu ya orang yang ngecek apakah sistem itu punya potensial isu apa enggak. Ada something yang bisa dimanfaatkan oleh orang apa enggak, bisa terjadi fraud apa enggak, bisa terjadi penyalahgunaan apa enggak. Nah, karena itu seorang profesional di security ini dia berusaha untuk membuat agar segala proteksi security itu diterapkan di sistem. Nah, security ini sekarang menjadi bidang yang cukup hangat kalau di Indonesia. Kenapa? Karena sudah mulai banyak yang aware terhadap security, baik itu perusahaan atau mungkin orang atau individual. Tapi masalahnya dan demand untuk orang-orang yang qualified di bidang security ini itu juga makin banyak, makin meningkat demand-nya. Nah, tapi masalahnya untuk saat ini mungkin bisa dikatakan lebih dari 60% aktivitas yang berhubungan dengan cyber security itu kebanyakan berpusat di Jakarta. Jadi di daerah itu masih jarang. Dan dari security awareness untuk multi stakeholder itu juga kurang. Entah itu pemerintah, private sector, bisnis gitu, akademik, BUMN itu bisa dikatakan masih kurang walaupun memang ada peningkatan. Dan isu yang terakhir adalah orang-orang profesional yang bergerak di bidang cyber security ini itu kita juga kekurangan. Jadi kita butuh orang. Karena butuh orang berarti kita ingin lebih banyak
orang yang masuk sebagai profesional di cybersecurity ini. Nah, termasuk mungkin kalian yang masih belum masuk, kita tariklah ke sini. Ya. Nah, kalau membahas sebenarnya profesional di bidang cybersecurity itu sebenarnya ada luas banget. Yang pasti kita akan mencoba untuk mengamankan. Meskipun mungkin sudut pandangnya itu berbeda. Ada apa mungkin sudut pandangnya itu berbeda-beda. Yang kita amankan itu pastinya adalah kode atau program, karena mayoritas sistem itu terbangun atas program serta yang namanya infrastruktur. Infrastruktur itu bisa dari servernya, networknya, atau mungkin something yang lain yang menunjang sebuah sistem itu berjalan. Nah, kalau seorang profesional itu kita bagi lagi, sebenarnya cybersecurity profesional itu nggak hanya satu orang, nggak hanya satu bidang, nggak hanya satu tipe pekerjaan aja. Ada yang pekerjaannya itu melakukan designing sistem yang secure, ada yang melakukan testing untuk memastikan sistem itu tetap secure, dan ada yang melakukan monitoring, memastikan bahwa sistem itu tidak ada gangguan. Intinya adalah itu dari desain, testing, monitoring itu hal-hal yang dilakukan dalam bidang cybersecurity. Nah, karena itu di cybersecurity itu ada banyak sekali job, masing-masing itu punya spesialisasi atau mungkin pekerjaan sendiri-sendiri. Ada yang kita kenal sebagai penetration tester, security engineer, SOC engineer, forensic investigator, security auditor, dan sebagainya. Ya, semua itu berhubungan dengan cybersecurity, tapi nggak semua melakukan kerjaan yang sama. Misalnya, kalau penetration tester, mereka ini ya yang disukai oleh orang-orang ya, secara legal berusaha untuk ngehack aplikasi, network, atau sistem dari organisasi untuk ngediscover, untuk menemukan adanya celah dan serta potential damage. Kira-kira kalau misalnya celah ini bisa dieksploitasi, kerusakan seperti apa yang terjadi. Itu sangat offensive mind, dan kita akan kalau saya lebih ke arah ini. Tapi yang lainnya juga ada, selain penetration tester itu juga ada lagi job-job yang lain. Misalnya security engineer. Mereka ini bekerja untuk suatu organisasi, tugasnya adalah mendesain, membangun, dan memelihara supaya IT security sistem security di suatu perusahaan itu tetap terjaga. Jadi mereka bukan nyerang, tapi mereka yang bikin. Ada lagi yang namanya SOC engineer. Mereka ini kerjaannya tidak hari adalah ngawasin. Mereka menganalisis kalau misalnya ada anomali atau mungkin ada percobaan serangan. Mereka itu mencoba untuk analisis, dan kalau diperlukan itu merespon terhadap setiap serangan yang datang. Jadi misalnya ada percobaan hack, ya mereka akan lihat, oh ini hacknya dari mana, terus apa yang dijadikan sasaran, kayak gitu. Terus ada lagi forensic investigator. Nah, ini kalau misalnya terjadi insiden, terjadi cybercrime atau mungkin cybersecurity incident, itu mereka yang melakukan investigasi. Insiden ini datangnya dari mana? Apa yang menyebabkan insiden ini terjadi? Terus aktivitas apa saja yang dilakukan ketika insiden itu terjadi? Misalnya ada hacking, ada perusahaan kena hack. Nah, hacknya itu dapat dari mana? Misalnya ada SQL injection, dia masuknya lewat SQL injection, atau mungkin dia masuknya lewat mana gitu. Terus dia melakukan apa saja yang kerusakan apa saja yang diakibatkan oleh insiden itu. Nah, forensic investigator ini yang bertugas untuk menyelidiki. Selanjutnya ada lagi compliance auditor. Jadi beberapa
perusahaan itu dia harus patuh terhadap yang namanya compliance, atau mungkin kita sebut sebagai ya atau apa peraturan lah. Misalnya kalau pernah dengar ada yang namanya aturan PCI DSS untuk mengatur agar setiap organisasi yang bergerak di bidang finance itu aman. Itu ada aturannya, apa yang harus mereka jamin. Nah, compliance ini berusaha untuk membuat agar perusahaan itu comply atau apa ya, menjalankan apa yang ada di apa yang digariskan oleh compliance itu. Nah, ini kalau kita lihat kan ada banyak pekerjaan yang berbeda kan untuk satu bidang aja, untuk bidang cyber security. Jadi nggak semua cyber security itu berkaitan dengan nyerang aja, bertahan aja. Itu sebenarnya ada banyak. Dan kalau misalnya kita jabarkan lagi, kalau misalnya orang profesional di bidang cyber security itu, kita ada yang bersifat engineer, ada yang bersifat konsultan. Jadi kayak kita bekerja untuk siapa? Kayak misalnya kita mungkin bisa di-hire oleh sebuah perusahaan untuk mengamankan perusahaan itu. Jadi mengamankan perusahaan sendiri. Jadi memang khusus perusahaan itu meng-hire kita untuk mengamankan, bikin sistem yang aman di perusahaan itu. Ada lagi kalau saya yang sistemnya kayak konsultan, kita di-hire oleh perusahaan, kemudian kita ngasih saran atau konsultasi ke perusahaan lain agar sistem mereka itu oke. Nah, masing-masing itu ada ada tantangannya sendiri. Nah, nanti saya akan lebih banyak bahas tentang apa yang saya akan saya bahas tentang keseharian saya. Tapi kalau misalnya mau tanya nanti kalau di akhir ada yang mau tanya tentang gimana caranya menjadi satu security engineer atau mungkin kalau misalnya bedanya auditor dengan yang lain gimana, nah itu bisa ditanya nanti. Nah, kalau kita bahas secara umum, gimana caranya kita mempersiapkan diri menjadi seorang yang profesional? Setidaknya itu ada 3 hal ketika kalian mau menjadi seorang profesional. Jadi kalau seorang profesional itu ada yang namanya komitmen. Kalian dibayar untuk mengamankan. Dan itu pastinya kalian butuh ketiga hal ini, skill. Jadi kalian harus menerapkan keilmuan, memang skill untuk mengamankan. Ada juga communication. Bagaimana kalian bisa berkomunikasi, bagaimana kalian bisa menjelaskan sesuatu. Berkomunikasi ini bukan hanya berkomunikasi dengan sesama kalian, misalnya teman-teman dalam satu tim, tapi juga ke orang-orang di luar tim, misalnya di bos kalian yang nggak punya skill teknikal. Jadi gimana caranya kalian membuat agar orang lain tuh paham. Oh, kalau misalnya kita misalnya di sini ada skill injection, bla bla, itu mungkin teman-teman yang sama profesi mungkin paham. Tapi kalau misalnya gimana dengan orang yang kerjanya bukan IT, misalnya Pak Bos, mereka nggak paham itu skill injection, tapi mereka paham yang mereka paham adalah, oh kalau misalnya ini bisa dieksploitasi, maka dampaknya adalah data kita bisa diambil orang lain. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi, menyampaikan sesuatu, itu menjadi salah satu hal yang penting ketika kita menjadi seorang yang profesional di cyber security. Dan yang terakhir adalah attitude. Bagaimana sikap kita dalam mengerjakan attitude, bagaimana sikap kita. Nah, kalau misalnya di cyber security sebenarnya ada yang mengklasifikasikan pekerjaan cyber security itu menjadi 2 bagian yang besar, yaitu red dan blue. Red itu offensive dan blue itu defensive. Tapi ini
kalau misalnya ini apa, klasifikasi yang nggak terlalu baku. Yang baku itu ya tadi yang ada beberapa pekerjaan kayak pekerjaan penetration tester, terus security engineer, bla bla. Nah kalau red dan blue ini istilah yang lebih umum. Yang red itu bagaimana orang-orang kerjanya itu mencoba untuk eksploitasi, penetrasi dan sebagainya, itu adalah orang-orang red. Dan orang-orang blue itu adalah orang-orang yang berusaha untuk mendesain, mengamankan sistem. Kalau kalian tertarik dengan red ataupun blue, itu masing-masing itu ada jalannya tersendiri. Gimana caranya menjadi penyerang yang andal, atau mungkin yang bertahan andal, itu ada jalannya sendiri-sendiri. Kita akan bahas secara general aja. Nah, untuk meningkatkan skill di ini, kalau kalian tertarik dengan yang nyerang-nyerang atau mungkin red, maka yang kalian perlu lakukan adalah kalian harus latihan. Tentu, latihan itu adalah satu hal yang penting. Nah, untuk pen test itu bisa coba cari yang namanya PhunHub, atau mungkin beberapa aplikasi yang memang didesain untuk rentan seperti DVWA, bweb, dan sebagainya. Ada banyak sekali aplikasi seperti ini. Nah, nanti listnya ada di halaman selanjutnya kalau misalnya lebih tertarik lagi. Nah, kalau yang blue team atau yang bersifat defense, itu ada beberapa tempat latihan atau mungkin virtual lab yang bisa dibangun. Bisa cari yang namanya detection lab, Blue Team Training Toolkit, dan APT Simulator. Terus kalau kalian mau lebih menyukai tantangan, bisa juga join online CTF dan coba selesaikan challenge-nya. Seperti kalau yang pentest, bisa coba Hack the Box, Pentest It Through, Attack Defense Lab, atau ada lagi Try Hack Me. Kalau Cyber Defense itu ada Attack Defense Lab, terus sama Sans Forensic Challenge. Nah, ini beberapa challenge yang bisa digunakan untuk meningkatkan skills di bidang cyber security. Terus yang nggak kalah penting, join komunitas. Bisa ada banyak komunitas, terutama di Telegram ya. Telegram atau Facebook juga banyak. Facebook. Tujuannya adalah ketika kita join komunitas, kita nggak sendiri. Informasi hal-hal terbaru, teknik ataupun berita itu bisa kita dapatkan dari grup-grup ini. Misalnya ada yang punya case baru, bisa sharing, atau mungkin ada yang ada yang melakukan sesuatu dan itu ada hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, ya bisa sharing di situ. Ada banyak sekali grup seperti Pentester ID, EHO, Jasakom Perjuangan, Cyber Army, terus CDF untuk yang Cyber Defense, terus IT Audit ini untuk yang compliance, tadi yang GRC, Governance, Risk and Compliance, untuk yang compliance bisa masuk ke sini. Terus ada lagi Indonesia Net Project. Terus kalau misalnya iseng-iseng juga mau ningkatin skill, terus dapat bayaran, atau mungkin dapat reward, bisa coba join ke beberapa bug hunting platform. Bisa dilakukan ketika senggang, atau mungkin pekerjaan bug hunting bisa dilakukan secara full time. Ada beberapa yang memang mendedikasikan diri untuk mencari bug dan penghasilannya dari situ. Bisa join, coba ke kawan Indonesia, ada namanya Cyber Army dan Redstorm. Kalau di luar ada yang namanya Bugcrowd, HackerOne, Cynek, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya di bug hunting ini, sebenarnya sistem sebenarnya yang dilakukan bug hunting dengan pentester itu sebenarnya sama, cuma bedanya adalah biasanya kalau bug hunting ini nggak ada scope yang benar-benar pasti. Yang penting adalah dilakukan di domainnya si penyedia atau domainnya si klien itu. Kalau misalnya pen testing,
itu biasanya memang dibatasi banget. Oh, kita mau pentest object web application di satu web application, kemudian apa? Itu aja, satu web application itu aja. Berarti kita nggak sampai mengeksplor yang lebih banyak lagi. Nah, kalau bug hunting ini yang penting kita kita dapat bug di platform di URL apapun, yang penting itu dalam yang dipunyai oleh si perusahaan tersebut. Oke, next adalah ya sama, join discussion group, forum. Dan kalau bisa kalian juga aktif untuk menulis. Kenapa? Karena menulis itu bisa buat ngingetin kalian bahwa kalian pernah melakukan apa. Kalian pernah discover sesuatu, atau mungkin kalian merasa ada sesuatu yang menarik, itu bisa kalian tulis di situ. Terus selain menjadi pengingat, itu bisa berguna untuk menjadi katalog, atau mungkin jadi salah satu CV. Jadi orang akan melihat, kalau lihat orang profesional ya, orang akan melihat, oh ternyata si A ini dia aktif, dia banyak sekali nulis, dan tulisannya itu berkaitan dengan mobile application, testing mobile application. Berarti dia memang spesialisnya di sini. Nah, itu akan menjadi nilai tambah bagi kalian kalau misalnya menjadi seorang yang profesional. Berarti kalian punya keilmuan yang lebih di bidang mobile application, testing mobile application. Nah, karena itu menulis itu sangat dianjurkan. Terus yang selanjutnya adalah kalau misalnya ada suatu conference, seminar, workshop, training, itu ikut, karena untuk menambah referensi, menambah pengetahuan. Mungkin ada sesuatu yang baru, itu bisa kalian dapatin juga di situ. Dan lagi-lagi ya berinteraksi, networking dengan sesama profesional di situ. Oke, ini referensi untuk latihan tadi yang dibahas. Kalau red team bisa ada 2 link di situ. Kalau yang blue team juga ada 2 link di situ. Nanti dari slide yang dikasihkan sama panitia bisa coba kunjungi itu linknya, terus kalian bisa lihat apa saja yang mesti dipersiapkan. Karena waktu sekitar ya 1 jam untuk bahas ini, itu kalau bahas semua itu nggak cukup. Jadi bisa coba lihat di sini. Nah, ketika kita udah ngasah skill, terus kita perlu nggak yang namanya sertifikasi? Perlu apa enggak? Should or not? Untuk sertifikasi profesional itu sangat dianjurkan, atau mungkin kalau bisa harus ngambil sertifikasi profesional. Misalnya OSCP, CEH, atau CDP, CND dari Council, dan sebagainya, dan banyak sekali sertifikasi yang ada. Tujuannya apa kalau kalian ngambil sertifikasi ini? Itu untuk membantu employer untuk mengevaluasi kalian itu seperti apa. Jadi kalau kalian misalnya punya ini juga sebagai recognition of competency ya, berarti kita kompeten di bidang itu. Jadi kalau misalnya kita punya sertifikasi ini, maka kita bisa menyatakan bahwa ya kita kompeten di bidang ini. Dan kalau misalnya kita kerja untuk kita kerja sebagai seorang konsultan atau mungkin penetration tester, maka yang dilihat ketika kita bisa nggak melakukan pentest ya dari sertifikasi. Untuk yang resmi ya, mau ke BUMN atau mau ke perusahaan swasta, itu kan dilihat sertifikasinya. Biasanya mereka akan minta yang spesifik, kualifikasi yang spesifik, harus punya sertifikasi CEH atau OSCP. Nah, kedua sertifikasi ini untuk di Indonesia aku sarankan untuk diambil kalau misalnya memang mau masuk ke bidang cybersecurity yang profesional.
Kalau misalnya sekarang kalau misalnya belum punya tapi tapi pengen masuk, bisa. Ini tergantung dari yang akan mempekerjakan. Apakah mereka masalah atau enggak masalah dengan yang memang fresh, itu tergantung dari employer-nya nanti. Jadi sertifikasi itu disarankan. Terus perlu spesialisasi apa enggak? Kayak tadi menjadi yang spesialis di bidang pentest mobile atau pentest infrastruktur atau apa. Itu kalau misalnya kita punya kompetensi yang lebih ke spesialis itu kan menjadi nilai lebih ketika kita menangani project. Dan yang terakhir, ijazah. Perlu apa enggak? Kayak ijazah kuliah dari mana gitu. Sebagian mungkin masih masih strict, tetap harus lulusan apa gitu. Tapi sebagian lagi udah banyak yang dia tidak membatasi cyber security consultant itu adalah dari lulusan informatika kah atau lulusan berkaitan dengan itu. Yang penting sekarang lebih banyak dilihat dari sertifikasinya. Apakah dia punya sertifikasi OSCP, CEH atau apa, itu yang lebih bisa dijual ke klien nantinya. Nah, ketika sudah masuk, ini pengalaman pribadi aja, ketika ngomong-ngomong pengalaman pribadi. Ketika sudah masuk, terus bekerja menjadi seorang pentester, apa sih yang dilakukan? Aktivitas sehari-harinya itu ngapain? Ya, sebenarnya kalau dirangkum, itu ada 4. Ya, cari vulnerability, terus bikin proof of concept-nya kayak gimana, terus nulis laporan. Itu pasti dilakukan ketika kita menjadi seorang konsultan, apalagi yang pentest. Nah, yang sedikit opsional adalah present. Kita mungkin kadang diharuskan untuk melakukan presentasi. Jadi kita ngomong sama tim yang bisnis atau mungkin tim yang teknis yang garap si software atau yang nangani infrastruktur, kita jelasin gimana caranya kita menjelaskan vulnerability itu ke orang yang mungkin nggak paham. Jadi itu presentasi itu kadang-kadang itu ya menjadi suatu yang dilakukan hampir tiap bulan atau mungkin tiap minggu, tergantung dari si kliennya. Terus nah, kalau di tempat kami itu kan aku sebagai konsultan ya, lebih ke arah pentest. Ini keseharianku ya find vulnerability, bikin POC, tulis laporan dan sebagainya. Nah, biasanya project itu kalau kita dapat project, kita testing suatu sistem, itu biasanya dia satu project itu dibatasi waktunya. Jadi testing itu hanya dilakukan 5 hari gitu. Yang lain project itu seperti itu, pasti ada batasan waktu. Beda dengan kalau kita iseng cari bug di bagian platform tadi, itu kita bisa sebulan, 2 bulan untuk cari bug, itu nggak masalah, yang penting ada temuan. Nah, kalau ini nggak nemu, pokoknya 5 bulan itu digunakan untuk testing dan dilaporkan. Nah, ini bisa dikatakan kondisi tiap organisasi, yang tiap perusahaan, tiap klien itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita bekerja sebagai seorang konsultan atau pentester, itu kadang kita menemukan environment yang berbeda-beda. Kalau di perbankan kayak gimana, kalau di retail kayak gimana dan sebagainya. Itu masing-masing itu ada karakteristik sendiri-sendiri. Misalnya kalau di perusahaan kita sempat testing di perusahaan ini pembalut.
merek-merek pembalut gitu. Nah, mereka itu pasti punya, yang pasti semua perusahaan itu punya sistem IT kan. Nah, testing di perusahaan ini tuh nggak banyak web yang diakses oleh orang luar, tapi mereka banyak infrastrukturnya untuk menunjang perusahaan. Apalagi kalau misalnya terhubung ke pabrik-pabrik. Nah, itu kondisinya berbeda kan kalau misalnya kita testing untuk bank. Kalau bank itu lebih banyak aplikasinya. Infrastrukturnya yang kita tes tuh yang kita dapat itu jarang. Jadi masing-masing perusahaan itu mungkin bisa berbeda-beda apa yang kita kita hadapi. Tapi kalau misalnya kita di hire untuk menjadi tim security di perusahaan tertentu, misalnya aku di hire untuk jadi ngamanin perusahaan A, ya kita ya setiap hari akan berurusan dengan sistem itu. Mungkin kalau misalnya dinamikanya nggak terlalu banyak ya, jadi sistemnya ya itu aja. Mungkin lebih, kalau dari sisi maintain-nya kita harusnya lebih paham. Tapi kalau misalnya challenge-nya, mungkin kalau yang suka challenge itu lebih suka tertarik menjadi konsultan aja, menjadi pentester untuk pentest banyak klien. Nah, tantangannya sebagai seorang cybersecurity consultant itu yang pasti harus selalu ngikutin tren security terutama ya. Ada temuan baru apa enggak, ada teknologi baru apa enggak. Kita bisa lihat CVE untuk CVE yang baru, atau mungkin ada security bulletin untuk setiap vendor, misalnya Microsoft, Red Hat, Oracle, dan sebagainya. Mereka ngeluarin update top patch berapakah, terus ada security incident apakah, misalnya baru-baru ini ada e-commerce yang ya datanya klik gitu. Nah, itu kita harus cari tahu, bukan untuk menggunjing, tapi bukan untuk diomongin, tapi lebih ke arah kita cari apa pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya dari kasusnya X, ternyata dia dapat hasil investigasi forensiknya menyatakan bahwa datangnya dari suatu aplikasi yang nggak di patch, ya berarti kita harus coba nge-patch seluruh aplikasi. Atau mungkin ada case fraud dari mana, dari fraudnya ATM kayak gimana. Nah, itu kita juga harus melihat. Terus spesialisasi, tadi udah jelasin tantangannya menjadi spesialis tuh, ketika kita menjadi spesialis tuh ada nilai tambahan, tapi juga itu menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena berarti kita harus menginvest waktu lebih untuk belajar hal yang spesifik. Dan yang terakhir, tantangan terakhir adalah gimana caranya kita bisa menyederhanakan problem sehingga orang-orang yang nggak punya pengetahuan teknis itu bisa paham. Oke, itu sekedar sangat singkatnya tentang cyber security, terutama apa yang di dalam apa yang ketika kita bekerja di bidang cyber security seperti ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan Mas moderator mungkin bisa bantu, atau mungkin aku yang baca dan jawab. Boleh baca. Saya aja yang bacain paling ya. Kedengaran nggak Mas Adria? Kedengaran sih. Oke. Nanti paling beres ini saya bacain pertanyaannya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan bisa di chat, atau nanti boleh di sini boleh raise hand nanti biar bisa unmute, atau saya akan untuk unmute, jadi nanti bisa langsung sampaikan kalau mau nanya. Tapi boleh juga lewat chat. Kalau chat nih saya lihat panjang-panjang nih pertanyaannya, lumayan juga kan buat ngetiknya. Nah, mungkin sebelum sesi tanya jawab, biar kita ada sesi buat foto. Sesi fotonya itu, jadi semuanya pada nyalain webcam.
nanti kita foto, ya kita nanti upload ke sosmed, ya lumayan kan ada dokumentasi ini gitu. Nah, oke. Mungkin dari Mas Satria bisa end share screen dulu, nanti kita Tuh, udah nyala, no. Gak apa-apa. Yes. Nah, ya orang IT memang biasanya gitu kan. Apa ya? Nah, oke, ntar saya galeri view. Nah, oke, ini ada total kita ada 128. Nanti saya hitung mundur ya. Jadi di sini total berarti ada 6 kali foto nanti. Nah, saya hitung mundur nanti 3, 2, 1. Jadi di satu saya screenshot. Nanti bisa dilihat foto-fotonya di IG Nusantek atau nanti Mas Satria juga boleh share kan di IG-nya. Oke, kita foto 3, 2, 1. Oke. Sebentar. Oke, kita foto lagi ya. 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Oke, sudah. Sip. Kita makasih buat teman-teman. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, oke. Ya, yang belum mandi nanti bisa kelihatan lah di IG-nya. Nah, kita masuk pertanyaan dulu deh. Mas Satria, tadi berarti kan sempat itu juga nih, untuk yang teman-teman yang baru mau mulai, itu kira-kira bagusnya belajarnya dari mana ya? Boleh kayak di share screen itu nggak? Kayak websitenya ini nih, belajar ini bisa dari sini nih. Karena mungkin banyak yang jurusannya IT, tapi ya kalau tentang spesifik di security, kayaknya di kuliah agak kurang diajari terlalu detail, juga sumber-sumbernya kita kurang tahu nih. Boleh di-share nggak, Mas? Bentar. Ini salah satu link yang ada di ini asumsinya pada pengen berkarirnya di sebagai cyber security yang pen tester ya. Karena kalau yang lainnya ada lagi yang beda-beda. Kalau misalnya kita ngomongin soal pen test, itu berarti kita fokusnya adalah gimana caranya kita eksploitasi target. Maka yang pasti skillnya adalah skill bagaimana kita bisa menyerang tadi. Tapi ya kalau orang yang profesional yang itu pasti punya etika. Jadi kita tidak bisa sembarang nyerang. Makanya kita akan memanfaatkan aplikasi yang memang benar-benar dikembangkan khusus untuk sebagai target peretasan. Memang dibikin rentan, ada vulnerability-nya. Nah, ini ada banyak kalau misalnya mau coba, misalnya di web application itu ada web, GSOP, dan sebagainya, sampai ke teknologi yang spesifik, misalnya tick client. Tick client itu kayak apa? Tick client itu apa ya? Pernah tahu kayak mesin kasir? Mesin kasir itu kan di setiap kasir kan ada program, terus dia akan connect ke database kan, misalnya kayak gitu. Nah, tick client itu seperti itu, aplikasi program binary gitu, tapi dia modelnya client server. Ada juga mobile application, terus yang berkaitan dengan OS, hardware, atau pentest cloud, semuanya ada banyak sekali target-target yang bisa kita jadikan aplikasi yang bisa kita jadikan target. Jadi mulailah untuk skill untuk mengasah skill di situ. Nah, kalau misalnya benar-benar baru mau masuk, belum paham apa itu
security atau apa, itu bisa coba cari course gratis yang membahas security. Kita bisa coba ke Cybrary IT atau mungkin ke apa namanya ya lah. Apa ya? Cybrary sih salah satu yang terus ada lagi free security online security training. Aduh, aku lupa namanya. Open. Ya, pokoknya bisa coba ke beberapa situs yang memang menyediakan course di bidang course untuk pengenalan cybersecurity. Yang pasti kalian harus memahami apa itu, gimana caranya kalian mengenali target, kemudian konsep-konsep yang penting di cybersecurity itu seperti apa. Ada yang namanya prinsip CIA dan juga ada prinsip-prinsip gimana mencari target yang baik, recon yang baik dan sebagainya. Itu ada bisa coba cari course sendiri yang tuh sebenarnya ada gratis, dan bisa coba baca-baca di Medium. Tuh banyak sekali yang mempublish artikel post. Ini ngepak banget. Ini ngepak. Nah, bisa coba atau mungkin ke beberapa LinkedIn atau Twitter, itu banyak juga yang bahas itu. Nah, satu hal yang tadi aku lupa bahas juga, kalau misalnya kalian mau terlibat di cybersecurity, menjadi seorang yang profesional, maka kalian harus punya yang namanya LinkedIn. Di sini ini bisa menjadi satu portfolio kalian. Kalian tuliskan achievement kalian apapun yang profesional bisa di sini. Jadi tujuannya adalah kita ini menjadi semacam CV kan. Nanti akan menjadi semacam CV. Jadi orang HR itu sering melihat akan sering searching di sini di LinkedIn. Selain juga nge-searching Facebook. Kalau Facebook mungkin melihat kalian toksik apa enggak. Tapi kalau di LinkedIn nggak akan melihat achievement kalian itu apa, experience kalian itu apa. Nah, ini kalian bisa sampaikan apa yang kalian kerjakan bisa di sini LinkedIn. Ini penting untuk mengiklankan diri lah. Oke. Ada apa ya? Ada lagi? Udah. Ada lagi nih, Mas. Nah, mungkin tapi tadi ada yang raise hand dari Mas Hargidi Basarudin. Saya kasih akses buat ngomong ya. Oke, siap. Oke, dimulai ya nanyanya ya. Oke, silakan. Baik, ada dua pertanyaan. Pertama, untuk pentest cloud gitu ya, tekniknya itu seperti apa sih, Mas? Oh, teknisnya? Untuk pentest yang IPS ya, misalkan yang di cloud gitu, itu kita tekniknya seperti apa? Seperti biasa atau ada tools-tools khusus untuk melakukan pentest terhadap server-server yang ada di cloud atau IPS yang ada di cloud? Oke. Kemudian yang kedua, kalau secara profesional gitu, sebetulnya kita secara etika itu tadi boleh nggak sih kita melakukan scanning dulu, vulnerability mapping dulu terhadap target yang kita inginkan, baru kita
menghubungi si pemilik aplikasi mengatakan bahwa Anda mau di pentest nggak? Kalau enggak, ya akan saya sebar misalkan ininya kelemahan-kelemahan yang ada di sistem Anda. Itu secara etika seperti apa sih gitu. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya, 2 itu Mas. Terima kasih banyak ya. Ya. Oke. Langsung jawab ya? Oke, langsung Ya, jawab. oke. Pentest Cloud, apakah beda dengan pentest biasa atau mungkin ada sesuatu yang spesifik? Kalau untuk pentest Cloud kita lihat lagi nih, yang kita sebenarnya pentest Cloud itu hampir sama dengan pentest biasa. Kita lihat target kita ini apa? Apakah web application atau mungkin infrastrukturnya? Itu sebenarnya nggak beda jauh. Yang beda cuma dia di cloud gitu aja, bukan on premise. Tapi yang mungkin ada beberapa hal yang spesifik, misalnya kalau kita bisa masuk ke sistem, maka kita akan masuknya ke sistem yang spesifik ke penyedia cloud. Dan biasanya itu ada beberapa karakteristik khusus. Misalnya kalau cloud itu dia dikelola kalau cloud itu kan pengelolaannya ada hal-hal yang spesifik kan, misalnya semua identitas masuknya ke IAM tulisannya. Maka kita goalnya adalah gimana kita bisa compromise ke banyak mesin misalnya. Atau mungkin kita hal yang lain lah. Itu secara umum 90% bisa dikatakan itu hampir sama dengan pentest biasa. Yang berbeda nantinya adalah beberapa teknik, misalnya di cloud mungkin kalau di cloud mungkin kalau kita udah masuk tadi kan, kalau udah masuk berarti kita goalnya compromise-nya bisa ada teknik tertentu, misalnya kita manfaatkan coba cari scanning IP internalnya kayak gimana, kemudian kita coba manfaatkan bisa nggak dapetin kredensial untuk masuk ke IAM manager, IAM-nya, Identity Access Manager-nya. Itu kan spesifik ke cloud. Ya, kalau dijabarkan sebenarnya ada bisa jadi sesi tersendiri, tapi yang pasti yang berbeda adalah beberapa teknik tertentu tadi, kayak identity, kemudian apakah kita bisa dari ini kita bisa loncat ke server lain, region lain misalnya, affecting target yang mana, atau mungkin kalau misalnya dia tipenya hybrid, misalnya ada cloud yang ada aplikasi yang di cloud, kemudian ada aplikasi yang di on-premise juga, bisa nggak kita sampai masuk ke sistem yang on-premise? Itu tergantung dari skenario-nya, tergantung dari kondisi infrastrukturnya. Kalau misalnya ada pertanyaan spesifik, nanti bisa didiskusikan aja deh. Tapi intinya sih hampir sama. Kalau untuk pertanyaan ini ada tambahan, ada pertanyaan tambahan, ada yang mau ditambahkan, Mas? Cukup kayaknya sih, udah cukup jelas sih. Ya tadi sebenarnya saya ke infranya ya, ke infranya itu kita ada tools khusus nggak itu untuk? Oh, infranya ya. Kebetulan kalau misalnya sebenarnya kalau pentest cloud sih kebanyakan yang kami tangani itu ya web application-nya sih. Kalau infra itu jarang. Kenapa? Karena pertahanannya biasanya udah lebih kuat gitu ya. Kalau di cloud. Ya jarang jarang yang minta di pentest infranya sih. Lebih banyak ke web application-nya. Lebih banyak ke aplikasinya berarti ya? Iya. Oke. Terus kalau udah pertanyaan kedua, secara etika boleh nggak scanning target kemudian tanya mau di pentest apa enggak? Ini tergantung dari regulasi atau mungkin hukum yang ada sih. Kan kalau secara strict kan scanning aja itu udah nggak boleh sebenarnya. Ilegal ya? Iya, ilegal. Tapi
kalau misalnya kita bisa kita bicarakan. Yang penting jangan sampai kita kayak memeras. Ini aku mau di scanning nggak? Kalau tadi kalau case-nya kan mau di scanning, mau di pentest nggak? Kalau nggak kita sebar. Nah ini udah satu hal yang termasuk pemerasan. Itu secara etika itu tidak dibenarkan. Kalau misalnya kita tidak diizinkan untuk melakukan testing, ya sudah. Tapi itu bisa dituntut nggak Mas kalau misalkan secara ini aja hukum Indonesia lah gitu, misalkan ada yang melakukan seperti itu, bisa kita tuntut nggak sih? Kalau case-nya tadi kita ngirim email terus minta minta di testing, kemudian kalau enggak disebar. Nah itu bisa. Tapi kalau sekedar kalau cuma sekedar nanyain ada program bug bounty apa enggak, ada reward apa enggak, itu masih bisa. Terus lebih amannya sih kita tanyanya adalah ada buka program bug bounty apa enggak, atau mungkin ada reward untuk melaporkan bug apa enggak. Itu lebih aman dibanding kalau kita nanyanya kalau nanyanya sampai kayak maksa, itu sangat berbahaya. Itu enggak etis. Jadi mungkin lebih kayak kalau misalnya kita kasih, kalau misalnya ada program bug bounty, kita bakal ngasih tahu nih celahnya gitu ya. Ya. Tapi kalau nggak kita nggak ngasih tahu aja paling gitu kan. Ya. Itu nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak buka pun kita tanyanya gini, ya ini bisa ngelaporin bug nggak? Sebenarnya kalau misalnya komunikasi kita bagus, itu minimal kita dapat dapat reward berupa penghargaan atau mungkin berupa recognition, Hall of Fame lah, atau mungkin apa. Tapi kalau misalnya lebih ini lagi, bisa dapat ya reward berupa uang atau apa gitu. Tapi tapi ya balik lagi, ketika mau melaporkan bug, jangan sampai kita terkesan memeras. Gitu. Itu secara etika itu tidak dibenarkan. Ya. Oke. Cukup jelas sih. Terima kasih banyak Mas jawabannya. Oke. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini itu mungkin saya mulainya dari yang untuk yang awam dulu nih. Kalau misalnya nggak ada background IT, nggak pernah belajar programming, bisa jadi security engineer nggak sih Mas? Gitu. Ada beberapa teman saya yang dia memang backgroundnya bukan IT. Ada yang teman itu jurusan ekonomi. Ada lagi yang teman juga yang dia jurusannya astronomi. Sebenarnya background itu ketika starting itu semua sama. Yang penting ketika dia bekerja, dia punya keilmuan itu apa enggak, yang bisa dibuktikan dengan sertifikasi. Selama kita mau untuk belajar tentang cyber security, itu semua sebenarnya bisa. Kalau awalnya nggak ada background juga nggak masalah sebenarnya. Tapi artinya si orang ini tetap harus belajar programming sebetulnya. Kalau programming itu sangat disarankan. Kenapa? Kalau misalnya kita belajar programming itu sebenarnya melatih logika kita. Kayak gini, ketika kita mau nyerang, ketika kita mau berada dengan suatu sistem, kita bisa mikir, oh kalau kayak gini, ini biasanya apa yang dilakukan oleh si pembuat aplikasi. Mungkin seperti ini, mungkin dia mengimplementasikan ini, mungkin dia pakai library ini, dan apapun. Belajar programming nggak harus dalam sampai menjadi mahir bisa bikin sistem yang serupa, tapi yang penting adalah kita tahu kira-kira gambaran kasar bagaimana
bagaimana sistem itu dibangun. Sehingga kalau misalnya kita testing, kita bisa mengeliminasi, oh ini yang mungkin terjadi, yang mungkin menjadi celah adalah di bagian ini. Kayak gitu. Jadi yang dibangun adalah mentalnya. Ketika kita memprogram, yang dibangun adalah mentalnya, bagaimana kita menganalisis program. Oke. Terkait sertifikat, lanjut saya pertanyaan yang beda nih Mas. Ini ada yang dari Mas Yusuf di atas dananya, tapi di bawah kayaknya mau nanya lagi pertanyaan. Oke. Halo? Gimana? Halo? Soalnya nggak kedengeran nih. Wah, putus kayaknya. Apakah saya teh yang menanya? Ya, Oke, kebaca sih. Soal itu juga kayak soal sertifikat. Emang kalau bagian dari cybersecurity emang benar harus wajib apa programming kah, mengcoding atau apa gitu? Memang wajib seperti itu ya? kalau yang berkaitan dengan cyber security untuk misalnya pentest atau mungkin yang defense dan sebagainya, yang memang orang yang cyber security itu disarankan untuk bisa, tapi nggak harus jago. Karena gini, tadi satu untuk kita bisa mengenali sistem. Jadi apa yang mungkin diterapkan oleh programmer atau mungkin oleh pembuat sistem itu kita bisa menerka-nerka, dan kita kalau misalnya kita semakin banyak berhubungan dengan sistem, kita tahu kira-kira vulnerability yang banyak kita temukan itu berhubungan dengan sistem apa, itu karena apa. Itu ketika kita jadi konsultan, kita bisa ngasih informasi yang general tapi yang tepat sasaran. Misalnya SQL injection, kita bisa kasih tahu bahwa ini di field ini ada SQL injection, rekomendasinya adalah filter. Nah, kalau misalnya kita tahu tentang sistem atau kita tahu programming, maka kita bisa kasih saran lebih jauh lagi. Coba kalau framework yang kamu pakai itu apa? Coba cari yang namanya prepare statement kayak ini bla bla gitu. Itu menjadi kalau misalnya kita tahu programming, tahu keilmuan di sana, itu bisa membantu kita untuk memberikan saran yang lebih baik. Nah, alasan kedua adalah kenapa dianjurkan belajar programming adalah supaya kita bisa lebih memudahkan kita. Kadang kita harus bikin tools yang spesifik untuk melakukan suatu. Nah, itu bikin tools berarti kita harus bikin program. Nah, kalau misalnya kita punya kemampuan programming, ya kita bisa membuat tools yang spesifik dengan case yang kita hadapi. Atau kita memodifikasi tools lain yang open source gitu. Itu sangat membantu kalau misalnya kita tahu programming. Berarti gimana ya? Kalau curhat sedikit sih, saya kan masih awal-awal dari dunia IT gitu ya. Jadi lebih baik pahami dasar jaringan dulu kah, atau belajar Linux dulu kah, atau gimana gitu? Oke. Dari tadi semua profesi, kamu maunya lebih ke arah mana? Apakah lebih ke pentest atau mungkin lebih ke kayak saya lupa ya, melindungi di si webnya atau apa gitu. Apa sebenarnya saya lupa. Kalau melindungi berarti kamu
masuknya ke bagian yang blue team, atau Iya. mungkin yang membuat sistemnya, yang membuat sistem secure, sistemnya secure. Itu berarti kamu di blue team. Kalau kayak gitu berarti kamu harus ya coba pelajari, ada banyak sih. Ya Linux iya, ya programming iya, terus security iya, terus bisa coba belajar desain yang secure kayak gimana, kemudian bisa juga belajar coba ngelihat teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan, terus trade-off antara teknologi dengan trade-off antara security dengan yang lain. Iya. Misalnya kalau mengimplementasikan teknologi apa, misalnya nambahin WAF, itu efeknya kayak gimana. Terus ngebikin rules untuk WAF teknologi spesifik kayak gimana. Nah itu yang dipelajari ya, hal-hal seperti itu. Baik. Cukup paham. Oke. Ini supaya dikeluarin gimana ya? Saya masih awam soalnya. Oke. Ya, mungkin bisa coba kalau misalnya masih belum paham bisa coba japri aja sih. Iya. Baik. Terima kasih Kak ya. Oke. Sorry tadi sempat kemati bentar, Ya. Mas Satria. Tadi yang dari Mas Yusuf itu pertanyaannya itu tentang sertifikasi, mending isi Council atau CompTIA, gitu kan? Isi Council CEH dan lain-lain atau CompTIA, Sec Plus, CYSA Plus, gitu. Lalu seberapa penting security compliance buat security engineer? Itu sih pertanyaan dari Mas Yusuf. Oke. Ini maksudnya nyebut sertifikasi tadi itu lebih ke arah mau apa paling enak yang mana gitu deh. Ya, bagus yang mana sih buat mungkin di Indonesia atau misalnya kalau di global sertifikasi yang bagus tuh yang ini gitu untuk kita ambil. Sejauh ini sih dari temen yang nangani tender itu masih lebih banyak yang mensyaratkan pakai CEH. Ada syarat CEH itu lebih banyak. Kalau CompTIA, SISIC dan sebagainya itu kayaknya jarang dijadikan sebagai syarat atau mungkin requirement. Jadi kalau misalnya mau efisien ya ambil sertifikasi yang banyak dicari. CEH, SCP juga mulai banyak. Itu kalau misalnya punya itu lebih masih bisa dijual. Kalau CompTIA mau ambil itu ya bisa aja cuma sebagai lampiran sih. Kalau misalnya requirement-nya minta CEH terus kita nggak punya ya berarti kita nggak bisa masuk ke situ. Itu sih kalau bisa di lelang, di tender gitu sih. Terus tadi apa? Salah satunya lagi? Seberapa penting security compliance buat security engineer? Buat security engineer, security compliance, kalau compliance itu lebih ke sisi atas sih ya, lebih ke sisi apa? Tata kelola, apa itu lebih ke situ, nggak membahas terlalu dalam ke teknis. Mungkin ada beberapa compliance kayak PCI DSS yang bahas teknis kayak password itu ada apa harus sekian, harus panjangnya sekian minimal, terus terdiri dari apa, terus lebih ke arah policy kalau compliance itu. Jadi kalau security engineer tidak banyak berurusan dengan compliance kecuali kalau misalnya yang diharuskan, poin-poin yang diharuskan. Jadi nggak harus terlalu dalam melihat compliance kalau yang memang berurusan dengan security engineer. Yang penting adalah security engineer tuh lebih ngikutin best practice security. Oke. Itu lebih banyak dibahas di masing-masing vendor. Misalnya vendor A, vendor Microsoft,
Red Hat dan sebagainya itu biasanya ngeluarin best practice untuk produk. Itu yang lebih banyak diikuti di situ. Atau mungkin kalau misalnya yang ngedesain arsitekturnya, ya itu best practice-nya untuk itu apa, itu yang lebih banyak di situ. Kalau compliance akan jarang namanya. Kayak gini sih, kayak ISO ya. Misalnya ISO tata kelola, ISO 27000. Itu sangat generik. Ada yang sampai ngelihat data center kalau misalnya punya, itu dia ngelihat administrasinya gimana, orang tamu yang masuk dicek apa enggak, terus dia nunjukkan kartu apa enggak, surat perintah apa enggak, terus ketika masuk ke dalam data center itu ditemani apa enggak. Nah, kayak gitu tata kelola. Compliance kayak PCI DSS juga bahasnya ya gimana policy diterapkan di sana, bukan teknis sistemnya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, mungkin kalau untuk yang berlaku general lebih ke security compliance atau tata kelola lah ya gitu ya. Yang artinya mungkin semua orang di organisasi itu harusnya paham, bisa menerapkan itu gitu kan. Tapi kalau security engineer mungkin lebih ke arah teknis dari best practice dari si aplikasinya, dari infrastrukturnya gitu kan. Ya. Ya istilahnya mungkin orang awam di organisasi itu nggak perlu tahu dalamannya, ya dia tinggal pakai lah gitu ya. Ya. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, dari tadi ada Mas TWSTR itu sudah saya unmute. Mau ada pertanyaan? Silakan Mas, kalau mau disampaikan Mas TWSTR. Oke. Tes. Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya untuk materinya ya, sangat bagus untuk membuka wawasan kita tentang dunia ini cyber security seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu adalah selain untuk ini referensi untuk web pen test, selain dari OWASP itu ada referensi lain? Kemudian misalkan nih kita ada project untuk pen test misalkan untuk di sistem SCADA perbankan. Nah, itu apakah ada referensi seperti itu ataupun frameworknya? Soalnya kan beda ya environment-nya seperti untuk web pen test ya seperti itu. Nah, untuk yang kedua Mas, untuk menghitung severity seperti itu, severity dari low, medium, high dan critical seperti itu. Apakah di di web, kemudian untuk sistem SCADA misalkan dan perbankan itu apakah ada perhitungannya seperti itu? Cukup itu saja sih 2 pertanyaan. Terima kasih Mas untuk ininya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah selain OWASP ada referensi lain apa enggak? Kayaknya sekarang ini lebih banyak acuannya ke OWASP. Kalau misalnya pun ada, sebenarnya ada kayak OSS apa sih? Sebentar. Ada beberapa standar juga selain OWASP, misalnya mana ya? Si OSSTM. OSSTMM kalau nggak salah. Ya, selain OWASP ada itu sih. Cuma sampai sekarang untuk amannya untuk web bisa pakai OWASP. Terus kalau yang untuk SCADA itu kalau misalnya mau pengen tahu lebih lanjut itu bisa cari working groupnya untuk SCADA sih. Guideline atau apa itu biasanya lebih banyak di sana, dibahas di sana. Cuma untuk
yang spesifik organisasi yang ngeluarin testing guide untuk SCADA itu kayaknya nggak terlalu terkenal sih. Kalau misalnya mau ke SCADA dari SANS, ICS itu ada working groupnya, ICS dari SANS itu bisa bahas security di sana. Terus selain dari SANS, ya untuk saat ini sih itu aja sih. Itu kalau di chat OSSTMM sama OSCP. Hah? Ya? Itu Oh, apa sih? Oh, apa itu? ada yang nimpalin? Enggak. Tadi yang OSS itu dia OSS apa? Itu OSSTMM itu padanannya untuk OWASP. Oh, ya, padanannya OSS ya. Guideline lah. Oke. Gimana tadi dari Mas siapa tadi Mas yang TWSTR ini Mas siapa namanya Mas? Ya, Mas Twester namanya. Emang namanya seperti itu. Oke. Oh, ini juga sih Mas, mau yang nomor 2 itu untuk menghitung severity seperti itu. Ya. 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 Nomor 2 itu severity spesifik ke SCADA apa secara umum? Kalau secara umum misalkan di web, nah apakah misalkan untuk di SCADA ataupun sistem perbankan misalkan itu apakah ada ininya juga perhitungannya seperti itu? Oke. Kalau untuk hitung severity biasanya kita pakai CPSS. Itu juga udah menjadi kayak semacam de facto cara perhitungan severity di dunia. Iya, CPSS ya. Oke, Mas. Oh, itu ya kayak ini ya, kalkulator itu ya. Ya. Oke. Terus ini Mas, tambahan lagi Mas mau ini. Misalkan ini ya, sebelum kita ini kan adalah sebuah ini nih startup nih, saya nemukan sebuah bug ataupun celah ini kan. Nah, tapi pas saat saya mau tanya nih, apakah saya tanya dulu nih apakah ada menyediakan bug bounty ataupun mau reportnya kemana? Tapi saya kirim email belum ada balasan. Apakah cuma minta jawaban? Oh iya, misalkan cuma minta jawaban aja. Iya, oh ini ke sini. Misalkan kalau mau lapor. Padahal kalau di situ saya lihat untuk yang startupnya itu juga sudah mulai besar sih. Nah, bagaimana sikap kita? Misalkan seorang anak muda nih, misalkan kita kan kalau sudah nemu bug ini, wah sudah gimana gitu kan? Bagaimana sih supaya kita lebih sabar, apa gimana sih sikap kita sebagai ethical hacker seperti itu? Ya, terima kasih Mas. Oke. Kalau misalnya mau tanya lebih jelas tentang ethical hacking, nanti aku sebutkan ada telegramnya yang bahas tentang bug hunting. Cuma kalau secara umum, ketika kita berkomunikasi, kita menginisiasi kan, kita yang mulai komunikasi. Nah, kita harus pastikan kita ngomongnya bahwa kita nemuin bug, tapi kita nggak sampaikan bugnya apa. Terus kita nanya apakah ada bug bounty apa enggak. Kalau misalnya belum direspon sampai berapa lama, coba dulu tanya reply lagi kejelasannya. Kalau memang nggak ada program bug bounty, ya sudah kita tidak lanjutkan lapor. Terus kita yang biasa dilakukan adalah orang-orang mencoba menjadikan itu sebagai case tapi tanpa ngasih tahu target sesungguhnya apa. Oke. Jadi misalnya di di website apa gitu kan. Biasanya kita samarkan. Pokoknya kita punya target, case-nya menjadi pembelajaran, case-nya adalah ini, terus cara eksploitasinya adalah ini, tapi kita sensor semua yang berkaitan dengan
dengan si target itu. Biasanya ini sebagai apa kayak kalau di luar tuh ada yang namanya disclosure program gitu kan. Biasanya ada ketentuan kalau 90 hari nggak direspon, maka akan dipublish. Tapi lebih amannya adalah publikasinya tidak menyertakan hal-hal yang spesifik menjurus ke si startup itu. Oke. Nah, Ya, ini terima kasih Mas. Oke. Nah, ini untuk wah nggak ada ininya. Kalau di Facebook bisa coba cari Ethical Hacker Indonesia. Kalau di Telegram bisa coba cari IDN Bug Hunter Launch. Nah, itu yang grup yang membahas spesifik tentang bug hunting. Jadi bisa tanya konsultasi atau apa, bisa coba ke sana. Kalau misalnya mau yang lebih spesifik lagi. Oke. Ada Sip. tambahan? Ada Pas. Misi izin masuk, Master. Mas. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yonandri Wijaya. Saya di sini ingin menanyakan jenis-jenis dari bugs yang ingin saya ketahui, yaitu jenis bug dalam networking atau jaringan dan programming. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jenis program atau aplikasi apa yang biasanya yang digunakan untuk mencari bugs selain setahu saya WAPS. Nah, terima kasih Master. Mohon pencerahannya. Sorry, gimana nih? Yang pertama jenis-jenis apa? Jenis-jenis bugs pada jaringan dan programming. Seperti Pak, itu ada banyak sih. Nah, kita kalau misalnya kita klasifikasikan yang WASP itu ada WASP top 10 itu udah apa? Udah bisa dikatakan 10 kerentanan yang paling umum terjadi di web. Ada juga WASP ngasih top 10 di mobile application. Ada juga di IoT. Yang berhubungan web itu biasanya ada top 10-nya itu kira-kira kerentanan yang umum terjadi. Nah, kalau misalnya ada kerentanan-kerentanan yang nggak umum, yaitu bisa spesifik ke sistemnya sih. Tapi kalau untuk belajar bisa coba cari itu aja. Si WASP kayak misalnya kayak misalnya IDOR itu apa, terus injection itu kayak gimana, broken session itu kayak gimana. Nah, itu bisa dicoba dilihat di WASP. Terus ada yang kedua? Yang kedua, jenis aplikasi untuk mencari bugs selain WAPS. Ini juga open question sih. Jadi ada banyak. Biasa kita pakai Burpsuite, terus SQL Map, terus ya tools yang terkait yang tergantung skenario sih. Misalnya kita menemukan kita mencoba untuk melihat ada Git repository apa enggak, terus kita coba dump. Nah, itu ada kayak tools kayak untuk ngedump kayak Git dumper. Terus untuk nge-crawl domain, subdomain itu bisa pakai sudomi dan lain-lainnya. Itu tools tuh banyak banget. Jadi tergantung dari case yang kita hadapi sih. Kalau misalnya di runut satu-satu bisa bikin satu buku itu kayak. Ada banyak tergantung dari case. Tapi yang paling sering dipakai Burpsuite, terus SQL Map, terus Gitdumper, Sudomi, kemudian Aquaton juga ada. Terus untuk VA, untuk kalau kita mau VA ada Nessus, banyak ya.
Yang book suite itu yang saya share di chat itu berarti ya? Yang port Swigger Ya. itu. Ya benar. Oke. Cuman Pertanyaan kalau yang book suite itu berbayar kan ya Mas? Dari awal dia udah langsung berbayar. Ada yang community itu gratis, tapi apa? Ada batasan. Kalau yang pro itu yang bayar, bisa bisa ada pluginnya juga. Oke. Nah, gimana tadi dari Mas Yunan ada pertanyaan lagi? satu lagi, ini untuk tempat sertifikat ini yang direkomendasikan. Kalau tadi saya mendengarkan, menyimak itu ada beberapa sertifikat yang dibutuhkan untuk seorang cyber security atau IT security. Pertanyaan saya, yang direkomended tempat atau lokasi untuk mendapatkan sertifikasi OSCP, ya, konsil, atau CEH itu kira-kira di mana ya? Mohon penjelasannya. Kalau SCP itu online, jadi bisa langsung ke offensive security-nya. Kalau CEH itu dia bisa didapatkan dari instansi-instansi yang bekerja sama dengan isi konsil. Di Indonesia ada isi konsil Indonesia sih. Terus biasanya kan harus, kalau CEH itu ada bundle sama trainingnya. Jadi kalau mau sertifikasi harus ikut training juga. Nah itu bisa coba cari instansi yang atau tempat training yang menawarkan CEH. Harganya sih kalau CEH. Tahu master apa biayanya itu berapa ya kalau kita untuk training di CEH atau SCP? Kalau SCP, sebenarnya kalau SCP bisa lihat sendiri sih price-nya berapa dalam dolar. Kalau CEH itu tempat trainingnya. Kalau kisaran ya sekitar sekian juta lah, mungkin 10 nyampe kayaknya. Ya 10 ya. Iya kayaknya. Itu kita sampai benar-benar mahir ya Pak ya? Sampai benar-benar mahir kita. Tergantung itu biasanya kalau training ya ada silabusnya kan. Jadi ngikutin apa yang ada di silabus itu. Kalau mahir sih, kategori mahir itu mungkin subjektif. Tapi yang pasti yang dilakukan adalah akan mengajarkan sesuai dengan silabus itu. Jadi tergantung dari orangnya juga. Kalau misalnya ngikutin, terus juga latihan, kemudian ketika exam bisa ngerjain, ya bisa. Tapi kalau enggak, ya sudah. Ya. Oke, terima kasih atas masukannya dan kesempatannya yang pada hari ini. Terima kasih buat Master Satria Adi Pradana. Oke. Nah, next dari Mas Ogi yang mau nanya, silakan Mas. Oke, halo. Nah, ya. Silakan Mas. Sebentar, tadi ke mute dianya kayaknya ya, Mas Oginya. Ya. Nah. Halo. Ya. Oke, udah. Udah masuk ya? Sudah. Oke. Mas Satria, maaf bisa tolong share ini lagi yang 5 list job tentang security itu? Oh, dapat. Yang maaf ya. Mami. Oh iya. Ini. Nah, ya kan saya mau bertanya misalnya ada sebuah startup gitu.
dia kan pasti kalau buildingnya kan itu udah pasti ada kan. Di antara yang 5 ini kira-kira mana yang bisa dikesampingkan gitu. Misalnya untuk pentest dia nggak perlu pakai pentest, pakai bug bounty aja gitu. Terus kalau pertanyaan kedua, kalau misalnya bug bounty itu kira-kira kisaran rewardnya itu berapa sih Mas gitu. Apalagi kita ngelihat kan namanya startup masih kapitalnya kan masih sedikit, masih kecil gitu. Kisaran rewardnya berapa? Udah sih 2 itu aja. Terima kasih Mas. Oke. Ya memang untuk kebijakan nge-hire job apa aja itu kebijakan perusahaan sih. Ntar, minum dulu. Oke, memang nggak semua job ini harus ada. Tapi kalau misalnya memang concern di bagian security, itu security engineer dan penetration tester itu seharusnya menjadi beberapa job yang utama untuk security. Terus kalau startup yang berhubungan dengan financial, FSI, itu compliance itu juga harus diperhatikan. Jadi auditor itu juga, internal audit itu juga harus jalan. Yang bisa dikesampingkan mungkin adalah SOC engineer dan forensic investigator itu biasa bisa diserahkan ke luar. Pentest juga kalau misalnya mau diserahkan keluar juga bisa. Misalnya ke konsultan atau mungkin ke kita mengandalkan bug bounty. Itu juga bisa. Selama ini aja sih hitung-hitungan risikonya sama kebijakannya kayak gimana. Nah, kalau misalnya masalah reward itu juga kebijakan, ada yang satu bug dihargai bisa sampai sekitar 100.000 atau mungkin juta dan sebagainya. Ada mungkin karena keterbatasan dana bisa cuma membuat Hall of Fame, tanda terima kasih, misalnya ngasih baju, ngasih t-shirt kah, atau mungkin ngasih cangkir, mug, atau sebagainya sebagai tanda terima kasih. Kita sebutnya sebagai swag. Itu juga bisa. Yang penting menandakan ada apresiasi. Itu sebenarnya kalau apresiasi itu nggak terlalu besar juga nggak masalah. Yang penting ada apresiasi. Tapi kalau misalnya dari startup, dari perusahaan mengevaluasi bahwa bugnya ini cukup kritikal dan mau berterima kasih bahwa itu dilaporkan, ya bisa ngasih reward yang nominalnya tinggi. Tergantung hitung-hitungan reward tergantung dari perusahaan itu sih. Bisa range-nya dari swag, ratusan ribu, jutaan juga bisa. Untuk spesifikasinya apa yang harus dikasih reward apa, itu balik lagi. Tergantung, ya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Tanyakan lagi? Halo? Oke, berarti tadi dari Mas Oginya di mute lagi. Iya, Mas, itu kan kalau misalnya yang terjadi malah nego-negoan gitu dalam kontaknya gitu antara bug hunternya sama si startup, nego-negoan gimana dong? Misalnya kita kan sebagai startup nggak tahu nilainya, kita ngasih misalnya cuma ratusan dolar gitu, tapi bug hunter malah mungkin bagi dia terlalu kecil, akhirnya malah nego, itu gimana? Pernah nggak sih terjadi kasus kayak gitu? Pernah, tapi aku nggak ngalami. Kalau kayak gitu, maka mana ya?
Ya, ya sebenarnya kalau kayak gitu ya tergantung dari si ini sih, dari si perusahaan sama si bank kantornya, negonya. Terus kalau yang kayak gitu berarti bisa coba cari referensi dari tempat lain, harga yang pantas kayak gimana. Kayak dari pihak perusahaan juga kalau misalnya ketika mau ngasih reward juga bisa coba cari ke tempat-tempat platform bug hunting, kira-kira kalau misalnya bug yang serupa itu dihargai berapa gitu. Kalau nego-negoan mau naik turunkan itu ya sudah, itu ranahnya kedua orang itu. Ya. Ya, mana ini? Oke. Gimana Mas Ogi, udah? Ya, udah cukup jelas. Makasih Mas. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Mas Rumte kali ya. Mas Rumte jadi nanya Mas? Jadi Mas. Oke, silakan. Oke Mas, terima kasih buat kesempatan bertanyanya. Mas, ini kan tadi kalau dibahas dari sisi semuanya kebanyakan dari sisi profesionalisme begitu. Ya. Nah, kalau saya dari sisi pengajar begitu, kebetulan saya mengajar dosen gitu di Universitas Papua begitu. Kebetulan saya dari Papua. Ya. Nah, sejauh mana begitu seharusnya ilmu yang diajarkan kepada mahasiswa silabus dari teknik security ini sendiri, karena memang saya ikut perkembangannya kan sekarang kayak penetration test itu kan sudah tidak boleh sembarangan begitu ke website-website yang contoh kayak ke pemerintahan itu kan waktu kita melakukannya saja itu kan sudah dikenakan pasal begitu tanpa sidang, kalau dibahas begitu tanpa sidang ya langsung dipenjarakan 4 tahun begitu kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi begitu. Nah, sebaiknya itu kan namanya kita mengajarkan teknik begitu kan, siswa itu kan kadang mau mencoba-coba begitu. Kalau saya dulu juga sama melakukan hal yang sama begitu, mengatas beberapa instansi terkait, karena mau dilihat dari perkembangan teknologi yang dipakai juga sekarang tuh di beberapa kantor itu saya lihat contoh kayak yang paling sederhana tuh webnya itu kebanyakan tuh masih menggunakan HTTP, tidak menggunakan yang HTTPS begitu. Nah, dari situ saja kita sudah bisa menganalisa begitu di celah keamanannya. Nah, untuk ethical hackingnya itu sebaiknya kalau ke instansi pemerintahan itu seperti apa begitu untuk konsultasi perihal masalah penetrasi. Nah, sedangkan untuk halo, masih bisa monitoring suara saya, Mas? Ya masih. Nah, dan untuk pemilihan materi untuk diajarkan kepada mahasiswa sendiri itu seharusnya sejauh mana, karena memang di sini itu yang saya lihat, yang saya alami juga di Papua sini, karena saya kebetulan juga lama di Jakarta. Nah, kebanyakan tuh masih dalam ranah inskripsi begitu, cuman materinya cuman seputar itu. Nah, kalau pertanyaan saya sebaiknya pengembangan lab ke depan untuk mengedukasi adik-adik mahasiswa ini untuk tentang security ini sebaiknya ya pasti memang menggunakan virtual begitu, cuman komposisi dari SAP atau materi yang sebaiknya diajarkan untuk mereka itu sejauh mana begitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan cukup banyak ya. Kita bahas sejauh apa materi yang mesti diajarkan. Oke, untuk akademisi, untuk perkuliahan itu kan tujuan utamanya adalah mencetak orang-orang yang siap kerja lah di bidang ini. Dalam hal ini gimana caranya ngebikin orang yang siap kerja profesional di bidang cyber security. Nah, otomatis yang berperan yang mesti dipahami ya ini 3 ini. Skills, communication, attitude. Ini suatu hal yang wajib diajarkan. Skill-nya kayak gimana, communication-nya kayak gimana, attitude-nya etikanya itu seperti apa. Ini 3 hal ini yang mesti diajar. Spesifiknya kayak gimana, batasannya kayak apa. Nah, ini yang bisa dirumuskan. Untuk cyber security yang mesti diajari adalah
dasar-dasarnya security. Kalau lebih baik kalau misalnya memang baru masuk pertama kali diajarkan, berarti ya coba diajarkan tentang dasarnya memprogram, dasarnya jaringan seperti apa, kemudian mulai spesifik ke keamanan web seperti apa, keamanan keamanan network seperti apa, kriptografi seperti apa, itu diajarkan. Untuk labnya tadi sesuai dengan yang ini saya sudah merangkum beberapa lab yang bisa dipakai untuk belajar untuk mengasah diri. Jadi untuk mengajarkan secara hands-on teratur di dalam kelas itu pendekatannya bisa banyak. Ini mungkin bisa mereka disuruh berkelompok untuk nyerang target ini ya, target aplikasi yang rentan ini, terus presentasikan celah yang ditemukan. Mungkin bisa juga dibikin kayak semacam sistemnya lomba. Tugasnya adalah menemukan celah sebanyak-banyaknya, capture flag gitu. Mungkin ada banyak hal sih yang bisa dilakukan untuk mengajarkan tentang security ini. Nah, ini silabus itu kalau misalnya kita lihat tentang jurusan cyber security bla bla itu memang harus dibikinnya sesuai dengan kemampuan rata-ratanya si mahasiswa sih, disesuaikan dengan itu. Karena kalau misalnya ngasihnya terlalu tinggi juga akan susah dipahaminya. Terus lebih banyak kalau misalnya lab disarankan untuk lebih banyak ke target-target yang memang disediakan untuk diretas. Jangan target yang yang di luar, yang publik, yang bisa berurusan dengan hukum lah. Itu sebenarnya jangan dihindari. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan tambahan, Mas? Saya kira cukup sih untuk penjelasannya. Karena di sini juga memang yang dasar jaringannya sih sudah ada, cuman silabus tentang yang security-nya ini yang masih memang karena undang-undang IT ini yang agak sedikit jadi polemik waktu mengajar teknik security begitu. Ya. Oke. Itu sih, Mas. Mungkin dari slide-nya Mas Satria tadi itu kan ada juga untuk website untuk coba-coba itu kan ya, yang buat ngetes gitu ya. Kan bisa dari situ tuh. Oh iya. Siap. Ini. Oke. Nah, gimana Mas Satria? Mungkin kalau dari pertanyaan sebetulnya ini masih ada lumayan banyak pertanyaan yang belum dijawab sih. Masih mau mungkin ini ya nanti bisa langsung jawab Mas Satria gitu sambil nanya-nanya kalau misalnya teman-teman masih mau nanya, kan akun LinkedIn Mas Satria ada, juga mungkin karena kita keterbatasan waktu juga. Nah, tapi mana tahu mungkin nanti dari Mas Satria nanti bisa mau sharing-sharing lagi minggu depan atau berapa minggu lagi, kapan ada waktu nanti kita jadwalin aja, Mas. Oke. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya ada ide, misalnya mau request untuk saya mau Mas Satria sharing lagi tentang ini, atau misalnya saya mau topik yang beda, misalnya tentang data science, nanti kita carikan pembicaranya, teman-teman bisa isi itu di form ini. Nah, saya di chat saya kasih feedback Nusantek webinar. Di situ teman-teman bisa kasih masukan tentang feedback dari kegiatan ini, dari hari yang dari materi yang disampaikan Mas Satria, ataupun kayak nanti mau sharing apa lagi yang kita adakan. Kita akan adakan ini tiap minggu. Beres ini nanti jam 2 siang itu ada tentang machine learning. Lalu minggu depan itu ada tentang IoT sama tentang Kotlin, mobile apps development dengan Kotlin. Nah, jadi harapannya ini bakal terus berlanjut. Dari saran teman-teman nanti kita akan cari pembicaranya. Kalau misalnya tentang security lagi,
kalau misalnya Mas Satria bisa, nanti kita coba tanya Mas Satria bisa nggak buat sharing lagi gitu ya. Nah, mungkin dari Mas Satria ada lagi yang mau sampaikan nggak Mas? Mungkin penutup gitu? Tutup. Ya. Oke. Sebenarnya nggak ada sih. Oke. Nah, paling nanti kalau misalnya Mas Satria, oh ya mungkin ini blog-blognya Mas Satria, kayak Mas Satria kan lumayan sering sharing-sharing tuh. Biasanya sharingnya sering di mana sih? Bisa di-infoin. Kalau untuk kantor sih ya di Medium tadi, Mediumnya si Emi. Cuma lagi jarang sih. Ini bukan hanya aku aja sih yang ngisi, ada teman-teman yang lain juga. Dari kantor. Temanya tentang security ya? Ya, security only. Sip lah, Mungkin gitu. kalau misalnya request bahas apa, bisalah dibikinkan artikelnya. Lumayan kan kalau nambah artikel KPI naik. Mantap. Nah, ya paling nanti apa ya Mas, yang feedback peserta juga nanti saya share ke Mas Satria. Jadi yang teman-teman yang ngisi feedback nanti sarannya kita sampai Mas Satria, atau Mas Satria langsung semangat buat sharing lagi minggu depan mungkin. Nanti kita info ya Mas Satria kalau gitu. Mungkin itu dulu aja ya buat pertemuan yang hari ini. Makasih banyak buat Mas Satria udah mau bersedia sharing nih di Nusantara Webinar. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, amin. Nah, kita tutup kalau gitu. Silakan Mas Satria aja buat nutup sharing hari ini. Ya, terima kasih udah datang, udah dengerin, udah berpartisipasi, udah tanya-tanya. Ya banyak lah. Semoga bermanfaat. Karena diminta tutup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.